Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad habib ya asikin wal arifin sayyidina wa mala rasulullah awliya ya Rasulullah azam bismil alamin asyidi Syekh Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram asyidi Syekh Abdul Rahman sumanati bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam. Amin. Rabbul arbab dikorikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi Wasin Syekh Sari Sakoti, Wasin Syekh Junaid Al-Baghdadi, Wasin Syekh Abu Bakar Siddiq, Wasin Syekh Abu Qadir Wahid At-Tamimi, Wasin Syekh Abu Farah Al-Turkusi, Wasin Syekh Abu Hasan Al-Hikari, Wasin Syekh Husain Mubarak Al-Mahdumi, wa hadratis Sultan Auliya Qutub Rabbani Qasis Somadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sayyidul Izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hatta wa sayyidina Syekh Syamsuddin wa sayyidina Syekh Syarafuddin wa sayyidina Syekh Waliuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Isamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Utsman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad Wasin Syekh Samsuddin, Wasin Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas, Wasin Syekh Abdul Karim Tanara Banten, Wasin Syekh Solihun Benteng, Wasin Syekh Abdul Khair Liau Jambu, wa hadratus Syekh Abdul Rahman, Usulihim Mukurim wa silsilatin wa qidina adum, Allahumma rabbal ijabah ta'liyatum wa muridin, mala ta'ibim liku anur, min masyurul kiram, al-fatihah barakatihim al-fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruh seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat Jin ayat 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah.
Fa ilam tastati' ma Allah, jika kamu belum mampu bersama Allah, fakun ma'aman ma Allah, jadilah kamu bersama orang yang sudah bersama Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, yusiluka illallah, dia akan menyampaikan kamu illallah, kepada Allah. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Kantongnya enggak. Ini lagi didoain kira. Ini jangan serius. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karomah Syekh Abdurrahman, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman penutupan sementara. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Dengan wasilah barokah karena Syekh Abdurrahman Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati sesepuh majlis Miftahul Nurul Jannah, Alim Aris, mudah-mudahan beliau istiqomah, mudah-mudahan beliau selalu semangat terus dalam membina, memimpin para murid-murid Abah Guru yang ada di majlis Miftahul Nurul Jannah. Begitupun yang sama-sama kita hormati Mu'alim Zaini sebagai senior. Mudah-mudahan beliau panjang umur, istiqomah, banyak duitnya. Amin. Kali aja mau pada mau kabul. Yang sama-sama kita hormati Mu'alim Jum dari Jawa. Alhamdulillah hadir. Maka saya bilang, kemana itu orang ya? Alhamdulillah hadir, panjang umur, masih bisa mewajah. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, dikasih keberkahan kehidupannya. Begitupun yang sama-sama kita hormati Bendahara Mu'alim Komari. Yang banyak duit. Mudah-mudahan selalu semangat terus. Begitupun yang mau pergi umroh, Bapak siapa? Pak Yanto. Waryanto, Pak Waryanto. Mudah-mudahan umrohnya lancar. Amin. Bawa oleh-oleh. Jangan lupa, toh jatah juga besar banyak. Mudah-mudahan para ikhwan, akhwat yang hadir di sini telah diberikan istiqomah, diberikan kesabaran dalam menjalankan ajaran Abah Guru. Amin ya rabbal. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertorekoh itu harus bermursyid. Bertorekoh itu harus bermursyid. Gurunya namanya guru mursyid, bukan ustadz, bukan kiai. Karena mursyid itu pangkat, al-mursyid, asy-syekh al-mursyid, pangkat dari guru-gurunya. Kalau ustadz julukan masyarakat, dan ustadz itu nggak bakal usul karena belum pangkat mursyid. Kalau bagaimana belajar toreko sama kiai, ya kiainya mursyid bukan. Kalau hanya sekedar khalifatus syekh atau badal, ya belum mursyid. Jadi yang namanya syekh mursyid
atau wali mursyid itu memang makomnya itu makom yang hampir sama dengan kerasulan. Abah bilang sifat Abah ini sama dengan Rasulullah. Nah, wali mursyid ini adalah gerbang, pintu seseorang kalau pengen perjalanan rohani harus datang ke wali mursyid. Kalau ada orang datang ke guru hikmah pengen pelajaran rohani, salah kaprah nanti. Yang diajarin hodam, amal-amalan dikasih Quran, apa ja'akum rasulun min anfusikum inahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim akbar. Kiai ngasih, cuma yang datang waridnya adalah khodam. Bagaimana kalau ke wali mursyid? Wali mursyid itu kalau kita datang ke wali mursyid dengan membawa kebodohan dosa perdosaan seperti metode Abah, maka di situ Abah ketika menerima kemudian ditalkinlah kita, di situ kita dihidupkan ruh keduanya, namanya roh mudhof. Yang zikir itu bukan ruh jismani kita, yang tawasulan, yang khataman, roh mudhof. Karena roh mudhof itu setelah Abah lahirkan, kan kita ketika ditalkin dilahirkan, cuma kita nggak kerasa kan dilahirin kan. Itu yang menghadap ke Syekh Abdurrahman, roh mudhof kita, bukan roh jismani. Nah, selama ini kita zikir pakai ruh apa? Hah? Roh jismani, tidur mulu, malas. Roh mudhof yang bisa ngadap Abah itu roh mudhof. Jadi murid-murid Abah harus meyakini dan harus diyakini bahwa kata Abah Guru, semua yang ditalkin sama Abah Guru nih, yang baru, yang lama, semua ruhnya mudhof, nyantel. Nah, roh mudhof itu kan bisa dipanggil. Ya roh mudhof bila Syekh Abdurrahman hadir. Ya roh mudhof kita. Pak Haji ini ada roh mudhof, ada roh jismani. Makanya yang khotaman itu kalau pakai ruh jismani itu nggak mampu kita. Makanya ruh mudhof itulah yang dididik oleh Abah Guru, itu ruh mudhof kita. Selama ini kita belajar toreka ya santai-santai aja, orang biasa kita gitu kan. Roh mudhof itu. Kalau Anda tidak meyakini roh mudhof Anda, ya bagaimana Abah mau ngedidiknya? Makanya sejauh manapun murid Abah, karena roh mudhofnya itu bisa ketarik gak itu? Ketarik, Pajum aja ketarik lagi. Iya, kan roh mudhofnya. Ruh jasmaninya mungkin kayak layangan, tapi roh mudhofnya ada. Jadi ketika kita khotaman pakai roh mudhof. Ketika bulanan pun pakai roh mudhof. Cuman kadang murid Abah nggak meyakini, kagak pede, nggak percaya diri. Kan Abah bilang semua yang ditalkin sama Abah ada orang khusus. Makanya ruhnya mudhof, nyantel. Jadi kita nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir. Ruh kita nyantel, Bapak Pak Waryanto nanti umroh, ruhnya nyantelin aja kabel. Gak usah pakai bacaan umroh, Pak, baca aja Latifah. Bener gak? Ngapain baca-baca yang umroh-umroh itu? Gak ada ijazahnya. Pakai aja yang dari Abah ada ijazahnya, per Latifah. Ya. Bener gak, Pak? Yuk, 7 Latifah ya, tahu 7. Hei. Dan sekarang kalau baca yang di buku komersial tadi nggak ada ijazahnya. Tapi kalau Abah nih, kita nih murid Abah nih, maaf, kalau orang lain terserah. Kalau murid Abah namanya udah ditanam tuh 7 Latifah, apalagi muraqabah. Berarti kan misal satu tawaf itu baca aja Latifah itu terus. Jadi di Abah ini emang luar biasa yang punya. Cuma nih Ikhwan kagak pede nih kalau kita punya roh mudhof, benar nggak?
Kagak pede kan? Kagak percaya diri kan? Kalau Anda punya roh mudok, oh kan diam aja karena kagak paham. Kan pengennya pembuktian. Ayo Lim, tuh, buktikan katanya Lim. Iya, ketika tadi tawasul itu bukannya rujismaninya Pak Aris, roh mudoknya. Ya kalau ilmu gini gak bisa dibuktiin kayak ilmu hikmah, nggak bisa. Kalau ilmu hikmah sih batu di diri. Itu karena kalau ini nggak bisa. Bisanya apa? Dirasakan sendiri nanti. Kenapa kita kalau ketemu Abah atau ingat Abah aja nangis? Roh mudok kita itu. Jadi ini bertoreko itu ternyata keistimewaannya luar biasanya apa? Roh mudok kita hidup. Makanya Abah Guru ketika pengen diacak-acak sama muridnya ke Sipi Azami ya di Taman Sari ya, dengarnya pada Sugi itu cerita. Kebenaran saya murid ke Sipi Azami. Nah, ke Sipi Azami pernah cerita tentang toreko. Saya juga nggak tahu, dulu kan belum jadi murid Abah. Ketika ada orang zikir katanya, kemudian zikirnya keras-keras, emang Allah budak gitu kan? Akhirnya ngadu lah tuh ustadz-ustadznya ke Sepi Azami, Mualim Sepi Azami. Mualim tuh zikir itu gimana? Ada dalilnya enggak? Itu mereka ruhnya udah jalan, ente belum. Makanya orang ngaji syariat lu ruhnya nggak jalan-jalan ya, mandek aja gitu. Beneran. Dan saya dulu belum jadi murid Abah, tapi saya dengar dari Sepi Azami. Nah, jadi ruh kita itu sudah bisa berjalan. Bagaimana cara ngolahnya itu? Yaitu zikir. Zikir jahar, zikir hobinya. Tapi kalau nanti dibukin kaget, bingung lagi. Ya kalau pengen pembuktian ngomong ke Abah, benar enggak sih kalau di diri Ikhwan itu ada roh mudok? Ya kalau memang gak percaya, kan pengen pembuktian kan, tanya ke Abah, bener enggak itu? Kan Abah di kuliah tarbiyah pokoknya semua murid Abah itu nyantel yaitu roh mudok. Jadi yang dikir hakikatnya siapa? Roh mudok kita yang ngadep ke Syekh Abdul Rahman. Coba kalau ngandelin roh jismani, timbul malas nggak? Pelajaran Abah tuh jenuh, itu baik. Minggu ke minggu khotamah, bener nggak? Terus bulan ke bulan ya begitu, hari ke hari begitu. Kalau pakai roh jismani pasti bosen, jenuh, namanya manusia. Tapi ketika kita pakai roh mudok kita yang dihidupkan oleh Syekh Abdul Rahman, bukannya malas tapi apa? Rindu berat. Kalau nggak ada gahotaman itu kayaknya kagak makan. Makanan rohani seperti itu. Makanya di torek itu bukan hanya zikir aja, ternyata ada dalam ke situ. Nah, ajaran suluk Abah ini kan tadi tabaruk menyusul kata Faris. Bener. Cuma tabaruk menyusul ini jarang dijelasin Faris. Paling saya yang ngejelasin, yang lain mendem. Tabaruk menuju suluk. Nah, yang sudah khotam namanya tabaruk. Gitu loh. Tabaruk menuju suluk itu, nanti yang tabaruk itu jadi irodahnya yang udah khotam nih. Irodahnya irodah siapa? Irodah guru. Jangan irodah dewek. Kan badan irodah dewek ya? Tahu dewek kan? Keinginan sendiri. Jadi kalau yang sudah khotam-khotam itu, maka irodahnya disebutnya panapil mursid. Bisanya bisa siapa? Itu. Lah kita bisa dewek, akhirnya yang terjadi Mati lakal. Iya, yang terjadi seperti itu. Pokoknya yang namanya sudah khotam itu semua ngikutin semua ngikutin apa kata guru yang khotam. Apalagi ini udah digelain wali sogir, tapi wali sogirnya pada nggak sadar. Iya kan, pada nggak sadar kan?
Artinya apa? Mereka yang sudah digelar wali sogir, kadang dia ketika ada suatu kewajiban, mereka nggak mau datang. Nah itu namanya di Aba itu. Nah kalau suluknya yang tarbiyah itu, tarbiyah 1, 2, 3 dihapus. Tarbiyah 1, 2, 3 dihapus. Itu 2017 kan? Dihapus tuh. Nah dihapus jadi 1. Apa tuh? Yaitu tarbiyah 1. Itu tentang belajar sama Nabi Khidir. Jadi di Abah ini yang udah khalah tarbiyah itu ilmunya sempurna, tambah sempurna. Harusnya. Ila hadrati bimujahid, ini buat wawasan aja. Ila hadrati bimujahidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Mujizat Khidir. Dibarakati Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Wa ila ruhi Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Yang terakhir Syekh Abdul Rahman. Berarti ilmu Khidir punya siapa? Syekh Abdul Rahman. Kalau di luar ilmu Nabi Khidir bayangkan ilmu hikmah. Sebenarnya di Bogor itu lengkap, makanya 1, 2, 3 dihapus, hanya 1 doang. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lima ahamani, hasbiyallah liman bagwalaya, hasbiyallah kadani bismillah, hawla wala quwata illa billah. Itu buat ngebalik otak orang. Jadi orang nih Pak Jenny kalau ngomong sama orang yang nggak paham torekoh, dia bisa kebawa ke kita, set gitu ya. Bahkan itu tameng. Hasbiyallah lidini. Iyalah, ada jebernya itu. Makanya murid Abah itu alhamdulillah. Tapi yang belum khotam, yang belum sholat, jangan kecil hati. Yang mereka yang sudah dapat 7 latifah harus bersyukur dan bangga. 7 latifah itu ilmu yang susah. Belum tentu kiai-kiai itu punya. Kiai-kiai itu punyanya ilmu syariat, ilmu ceramah, tapi ilmu 7 latifah belum punya. Kayak Kesukron aja belum punya. Kalau dia tahu ilmu 7 latifah, ceramahnya berhenti itu. Kesukron makmum. Habib Beridi juga berhenti dia. Makanya alhamdulillah kita termasuk pilihan. Alhamdulillah. Siapapun yang sudah punya 7 latifah berarti suatu anugerah yang sangat besar. Karena tadi Mu'alim ta bilang hanya murid-murid Abah lah yang tahu 7 latifah. Abah kan pernah cerita tuh bahwa dulu Abah Anom cuma 5 doang. Karena Abah sering diskusi, akhirnya jadi 6 sama 7. Dulu cuma ini doang, 5. Itu pun gak ada munajatnya. Kita alhamdulillah yang murid Abah ada munajatnya, ada ajas tujuannya, ada zikirnya, ada doanya. Kita bersyukur dah. Bacaan-bacaan itu kalau kita baca itu akan ngebentuk kepribadian. Latifah itu ilahi anta mafudi wa rilka matlubi atini mahabbataka wa marifataka waqdi ala latiful Quran wa ritajaya apalil uluhiyah al-fajr min qalbi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad syafika Adam alaihi salam. Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu akan kebentuk suatu kepribadian. Tapi ingat di situ ada dosa latifah. Apa dosa latifahnya? Hubudunya yang harus dihilangkan tuh pakai zikir Allah itu kan. Ini mah pembelajaran aja, cuma zikirnya jangan disebutin di dalam hati. Nah penyakitnya di latifah qalbi itu yaitu diantaranya hubudunya, cinta dunia berlebihan. Tapi di dunia ini perlu dunia, cuma sekedarnya aja kan tandi tadi. Terus ada lawamah, itu penyakit latifah qalbi. Kalau bahasa apa dosa latifah. Kemudian ada nafsu kesetanan, nafsu keiblisan. Yang kelima mengikuti hawa nafsu.
Ini yang kadang kita suka ngikutin hawa nafsu. Tapi itu semua bisa hilang dengan bacaan itu. Tapi syaratnya seseorang murid itu harus robito mursyid. Tanpa robito mursyid gak bisa. Anda mau digecek pakai sabun liquid juga nggak bakal bersih. Pakai rinso pakai nggak bersih. Atau Anda pakai zikir Quran nggak bakal bersih. Atau pakai selawatan nggak bakal bersih. Nih di sini. Kecuali datang ke guru mursyid, ditalkin, dikasih ilmu ini baru. Tapi kita totalitas yang disebut robito mursyid. Robito mursyid itu apa sih? Membayangkan wajah guru. Nih ibu-ibu nih biar paham. Jadi robito mursyid itu membayangkan wajah guru atau tasawur wajih syekh. Tasawur itu menggambarkan wajih syekh, wajah guru. Bagaimana hukumnya di toreko? Kata abah guru wajib. Khususnya di toreko kok dari anak Bandia. Kalau ada yang nanya, kok robito membayangkan wajah guru, bukannya nanti menyekutukan Allah? Ya sekarang Allah bisa digambar gak? Allah bisa digambar gak? Nggak bisa, ismul zat dong, itu ismul zat. Tapi guru itu bisa mengusulkan kita tadi kun ma Allah tadi loh. Jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu belum mampu bersama Allah, cari orang yang sudah bersama Allah. Karena beliau itu akan menyampaikan kamu kepada Allah. Kan enak, kita udah diramu belum sama apa? Zikir itu. Udah tawasulnya tadi kata Malim Aris kan, ini tawasul ini. Udah diramu semua. Jadi murid abah mah kari ngamal. Makanya murid abah itu sebenarnya calon-calon wali dia itu. Amalan-amalan wali semua. Yang tawasul itu kan amalan wali semua itu. Manggil kan, assalamualaikum ya rijal koi, assalamualaikum ya ayyuhal muqaddasa ya nakoba ya nujaba. Di TV dibikin assalamualaikum hadir di TV kan nyari batu dia mah kan pada nyari batu, padahal udah ditaruh duluan kerisnya juga. Tapi ini ajaran-ajaran salam-salam yang tadi tuh luar biasa. Salam-salam sama goib. Assalamualaikum ya nukoba ya nujaba ya rokoba ya budala ya tadal ada arbatu ya imanu ya kutubu ya fadu ya umana agisuni bigausatin wanzuruni binajwa warhamuni wahsil muradi wa maksudi. Berarti murid abah di situ diajarkan oleh abah guru dan sesultan oleh Syekh Qadir bahwa kita itu minta tolong, pertolongannya tadi itu bahasa adab, gak langsung ke siapa? Gak langsung ke siapa? Nah, murid abah harus paham kemana dulu? Guru, ke wali-wali kan? Agisuni itu apa? Itu pil amr. Tolong kak, tolong oleh engkau aku. Bigausat itu satu pertolongan, wanjurun binadu satu pandangan. Ke wali-wali. Nah orang-orang Wahabi, orang-orang yang gak ngerti hanya Quran hadis doang bilang musyrik itu nggak ada dalil Quran hadis ya. Ya di Quran nggak bakal ketemu kecuali dia mentakwil ada itu. Coba dicari di Qurannya. Ada kata-kata rijal. Jadi orang-orang kota Naksabandi itu rijalun la tulhiu tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Rijal itu bimana siapa? Yang mereka yang sudah makom wali. Dia tidak terpengaruh zikirnya oleh dagang, oleh tijaroh. Kan ada tuh di Tanwirul Qulub. Abah juga nulis di bukunya bahwa ada orang yang tidak terpengaruh dengan tijaroh, perniagaan, tidak pengaruh dengan perdagangan untuk selalu ingat kepada Allah. Makanya ada toreko Naksabandia. Naksabandia itu lagi bikin tahu bisa zikir nggak? Bisa. Lagi bikin tempe bisa. Lagi ngegoreng-goreng bisa. Lagi dagang bubur bisa. Tuh Naksabandinya. Di kita ada Naksabandia nggak? Ada Latifah.
Kata Abah kalau tukang geraji dong gini kan ya, itu dikir katanya. Jadi geraji, baheula mah kan geraji yang gitu kan ya, konsreng gitu kan. Yang kayu jongjing. Juga tadi dikir. Itu murid Abah tuh seperti itu. Kalau zikir jahar hanya dilaksanakan faida qaditumus shalah fadhkurullah. Kalau habis sholat 5 waktu aja zikir jahar mah. Iya, apabila setelah menunaikan sholat maka zikirlah. Jangan disalahpahami, banyak yang nyalahpahami itu. Tuh lihat tuh Din katanya. Tuh setelah sholat zikirnya, bukan sholatnya yang diiniin. Karena bahasanya setelah sholat zikir, sholatnya dia tinggal. Ada yang memahami seperti itu murid Abah. Diabaikan jadi ya. Cakep itu. Cakep. Karena yang di ini ya fadhkurullahnya. Kan faida qadaytumus shalah itu kan fi'il madhi. Apabila kamu telah menunaikan sholat, kan setelah menunaikan sholat zikir. Jadi nggak disuruh sholat, ya kan gitu. Tapi pemahaman jangan diinin lah kata Abah. Kalau orang Toreko nggak sholat ke laut kata-kata. Tapi tetap sholat kita robitoh mur. Ingat, kalau kita sholat cuma sholat kita doang nih, rujis mana kita kagak diterima. Saya nggak. Sekarang sholat robito nggak kawan? Kalau sholat robito nggak? Nah itu yang benar. Itu yang saya bilang romudok. Romudoknya nyantelin ke Abah sholat. Ya sholat kita masih sebenarnya jungkal-jungkal doang. Karena ada robitoh mursidnya, itulah sholat kita akhirnya keterima. Kenapa murid Abah itu 40 orang satu masjid ada murid Abah sholat Jumat di situ, semua dikabul semua. Ya, karena posisi murid Abah itu ya ngangkat, karena romudoknya nyantel ke si Abdurrahman. Tapi situ johirun batinannya ada. Ya iya. Satu orang. Kenapa pernah ngomong begitu kan? Masuk nih murid Abah, nggak pakai peci, nggak pakai apa. Bawa gorengan. Sebenarnya jual gorengan lagi. Tapi pojokan. Dia sholat, keangkat semua. Sama orang tahlilan juga. Sekarang orang tahlilan, mereka hadiah-hadiah, ya kan? Karena ada murid Abah, itu husnul. Karena murid Abah itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu kapnya itu. Kalau orang penceramah di luar, kapnya itu ya Nabi Muhammad mulu. Nabi Muhammad yang mana? Wa ma arsalnaka. Nah, itu domir, kata ganti. Al-Ulama Rasul Anbiya itu. Iya. Kata ganti itu. Dulu kaknya itu domirnya Nabi Muhammad zatnya. Sekarang alwarisnya siapa? Para Nah, mursid itu ada innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Orang yang berbait kepada mursid masa kini hakikatnya orang tadi sudah berbait kepada Allah dan Rasulnya. Berarti murid-murid apa masuk ke situ? Masuk. Jangan dibilang sesat-sesat mulu, ada dalilnya. Ya kan kalau nggak ngerti, ikhwan kadang, wah sesat dia mah. Itu dalilnya ke situ, innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Jadi kita itu belum mampu ke Allah, belum mampu ke Rasul, mampunya ke siapa? Mursid masa kini. Kadang kita pun di mursid pun punya hierarki, mursid, murad, murid. Ya kan? Benar gak Pak Jenny? Betul. Mursid, murad, murid. Si murid jangan langsung ke mursid juga. Makanya si murad yang ngedidik set. Ketika si murad gak mampu, mursid turun. Tapi kan yang terjadi beda. Benar hakikinya mursid kita siapa? Si Abdurrahman. Kayak Mu'alim Tab tuh murad, Badal murad. Itu yang memberikan apa? Penerangan kepada ikhwan-ikhwan. Abah itu udah ngasih apa namanya garis hierarki ya. Hierarkinya udah bagus. Cuman pengen bawa dewek.
Yang bukan murad main bawa-bawa aja. Akhirnya diajarin uka-uka. Mumpung nggak ada orangnya tuh. Ya pasti didengar lah. Mumpung nggak ada musiknya. Kan murad itu bisa main uka-uka. Ya kalau murad main uka-uka sanksinya gede. Iya. Sanksinya hati-hati. Kalau udah murad abah main uka-uka sanksi dibikin. Berarti punten nih Pak Ustadz, sekarang ini dengan secara jauh bangsa wafat, ini berarti ya si murad ini kepada Pak Ivan ini. Iya murad itu emang harus ngasih transfer bahasa, transfer ilmu mursyid ke ikhwan murid. Kalau murad kan orang yang udah dihalatkan dari itu, ya kan, dikehendaki guru. Berarti murad kan banyak nih. Nah di antara murad-murad ada yang badal itu loh Pak, kayak badal kaul. Tugasnya penjelasan ajaran abah guru. Bagi mereka yang nggak punya hak ini ya cuma cerita doang, tapi ini hak paten gitu, hak mandat. Benar. Ya kalau semuanya bercerita katanya doang. Yang tadi itu bahwa yang khotaman itu hakikatnya roh muda kita. Kan baru pada denger kan? Yang zikir roh muda kita bukan roh jismani. Jadi takutnya kalau yang gak dimandat sama abah, torekon direkayasa. Mau dewek aja. Nabi Hidir hadir. Ada siapa di atas Wi? Nabi Hidir hadir. Jadi di abah ini punya hak paten semua. Jadi ilmu abah nggak bakalan padam. Nggak usah takut. Sampai jam berapa nih saya? Subuh Pak. Jadi di abah itu jangan takut padam. Mualim tab ada, yang murad-muradannya ada. Nggak usah takut murid-murid abah mah. Murad mah mendingan diem aja. Yang kalau murad diam aja dia hianat lah. Kalau murad badal kaul diam aja, dia pengkhianat namanya. Kalau murid abah nih, Ya pengkhianat lu. yang dapat ini penjelasan kayak gini, didiem-diem aja misal, diem aja buat gua, pengkhianat itu. Kan kalau abah kasih tuh, kasih lagi, nggak boleh buat dia, karena kan posisinya corong. Tahu corong kan? Tahu. Jadi sebenarnya murid abah tuh udah enak-enak aja. Kita mah harus rukun-rukun aja udah. Gak usah yang macam-macam, bener gak? Gak usah pengen jadi mursyid, gak usah pengen jadi ini. Patuh aja dengan kepatuhan usul kepada siapa usulnya? Guru dulu yang disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Kalau ada murid abah bilang saya udah usul ke Allah, bohong. Adanya marifat guru itu dalam loh Pak. Marifat guru itu yang tadinya mata batin kita nggak kebuka karena marifat guru jadi kebuka. Cuma sekali ya, nggak 2 kali itu. Kalau jadi berkali-kali. Nah itu mah dukun. Berkali-kali. Kalau di ilmu apa sekali doang udah. Ada orang pengen tahu latifah nih, bapak-bapak nih Pak Wasito namanya. Dia pengen tahu latifah lagi Ramadan. Pas dia zikir aja, ternyata ini nyala semua 7 nyala. Berarti kan buat pembuktian doang kan. Setelah itu dia yakin, saya yakin kali gitu. Pengen kayak gitu, Dir. Jadi nanti murid abah kerohaniannya beda-beda pengalamannya, enggak semuanya sama. Tapi ingat, kita ini satu ruh Pak. Satu ruh kita ini. Bapak ruh kita siapa? Syekh Abdurrahman. Kita ini satu ruh. Cuma beda casingnya doang nih, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak gitu doang. Tapi casingnya satu enggak? Apa? Ruhnya sama. Ibu-ibu juga sama nyatu. Makanya disitulah dibutuhkan kerukunan sebenarnya. Saling akrab-akrab gitu loh. Keakraban. Kenapa? Karena ruh murid abah sama. Ya tadi roh mudok itu ngadep semua. Nah keistimewaan murid abah itu
roh muda kita bisa ngadep ke Abah. Makanya ketika kita manggil Abah, saya butuh hajat ini, pakai roh muda kita kan, bukan ruh jismani kita. Kalau pakai ruh jismani kita nafsu. Akhirnya Abah ngelihat ya, yang connect tuh roh muda kita sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dalam penutupan sementara udah sejam ya, jam 11 sumpah yang makan deh. Mudah-mudahan semangat terus, jangan kendor, jangan jadi kutu loncat. Artinya tetap kata mualim tadi, Abah aja Abah, Syekh Abdurrahman. Mantap, tetap ajib. Abah guru. Kalau minta apa-apa ke Abah guru. Jangan bingung aja itu bahasa begitu. Ke guru. Tadi itu bahasanya adab. Karena kita udah innaladi yubayunaka inama yubayunu. Gara-gara ayat itu tuh kita nih. Kalau langsung ke Allah namanya cuangung. Kalau langsung ke Rasul namanya murid cuangung. Karena ada ayat itu, kita ada ayat itu, maka kita adabnya ke siapa dulu? Ke guru. Nah, biar paham, biar nggak jadi perselisihan. Waduh, mintanya ke guru. Emang guru Allah gitu, karena dia nggak paham ayat itu. Padahal itu ada di buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, bersatu terus, dikasih kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Syawal. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.